berbagai kejahatan, pelanggaran hukum ya di negara ini dengan menggunakan parcok misalnya sebagai salah satu alat, maka saya kira bisa mengatakan yang namanya Prabowo dan Jokowi itu satu paket. Nah, karena itu juga kita karena masih berharap kepada Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda tidak satu paket dengan Jokowi dengan parcok, dengan menyatakan bahwa ini teman-teman kita ini tidak layak untuk ditangkap dan untuk segera dibebaskan. Nah, yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa Jokowi selalu menantang-nantang publik rakyat bahwa nanti ijazah saya akan saya tunjukkan di pengadilan. Tapi di sisi lain dia terus berupaya dan sudah berhasil. Untuk apa? Untuk membuat supaya proses peradilan itu sendiri tidak pernah terjadi. Jadi ini raja penipu, raja pembohong ya, King of Lip Service seperti yang di label oleh pertama kali itu teman-teman dari BEM UI. Ya seperti itulah, ya kan? Nah kita mau supaya di samping teman kita itu dibebaskan, proses peradilan terhadap pembuktian ijazah Jokowi asli atau tidak itu tetap berlanjut, dan itu ada di tangan Prabowo dan DPR. Jadi jangan sekedar nanti ini akhirnya teman-teman kita dibebaskan lalu kasusnya diselesaikan dengan cara apa? Ya ini nanti ada deponering lah, atau nanti ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk menjawab pertanyaan itu, saya kira isunya bukan cuma Polri-nya yang ingin menunjukkan mereka bekerja, tapi juga pihak dari Jokowinya sendiri memang menginginkan itu. Jadi ini satu paket sebetulnya. Jadi bukan sesuatu bahwa ini saya sudah bekerja, bukan. Tapi ya memang ini kepentingan Jokowi dan oligarki hitam mungkin ya. Itu memang agendanya untuk menangkap ini. Dengan begitu nanti kasusnya bisa dihentikan, lalu dinasti Jokowi itu bisa berlanjut gitu. Karena kalau ini sampai terbongkar atau bagaimana, atau mungkin juga minimal dendam ya, dendam sehingga namanya citra dari keluarga Jokowi itu rusak, maka mereka melakukan ini. Itu satu hal. Nah, tapi yang lebih penting saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah ditangkap, tadi saya dengar teman-teman yang selama ini punya pengalaman soal penegakan hukum itu tidak akan selesai untuk nanti bisa lepas kalau kita dituntut, tapi ujungnya nanti bisa sekian tahun ya. Nah kalau sampai seperti itu, maka kita bisa mengatakan seperti inilah penegakan hukum oleh pemerintahan Prabowo. Ya. Apakah mau nih Prabowo citra dari pemerintahannya dengan tadi penangkapan seolah ini mereka teroris ya, dengan menghalalkan segala cara melanggar undang-undang dan peraturan, ya penangkapannya sudah bermasalah, lalu nanti dilanjutkan dengan proses hukum yang akhirnya mereka divonis sekian tahun. Kalau itu terjadi, maka ya ini pemerintahan Prabowo yang katanya mau menegakkan hukum dan keadilan pro rakyat itu hanya omon-omon. Nah karena itu tadi saya sudah sampaikan, kita menuntut Pak Prabowo itu supaya tunjukkan Andalah yang menjadi presiden. Sehingga kalau Jokowi lewat Polri masih melakukan berbagai kejahatan, pelanggaran hukum ya di negara ini dengan menggunakan parcok misalnya sebagai salah satu alat, maka saya kira bisa mengatakan yang namanya Prabowo dan Jokowi itu satu paket. Nah,
karena itu juga kita karena masih berharap kepada Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda tidak satu paket dengan Jokowi, dengan Pak Cok, dengan menyatakan bahwa ini teman-teman kita ini tidak layak untuk ditangkap dan untuk segera dibebaskan. Nah, yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa Jokowi selalu menantang-nantang publik, rakyat, bahwa nanti ijazah saya akan saya tunjukkan di pengadilan. Tapi di sisi lain dia terus berupaya dan sudah berhasil. Untuk apa? Untuk membuat supaya proses peradilan itu sendiri tidak pernah terjadi. Jadi ini raja penipu, raja pembohong ya, King of Lip Service, seperti yang di label oleh pertama kali itu teman-teman dari BEM UI. Ya seperti itulah, ya kan? Nah, kita mau supaya di samping teman kita itu dibebaskan, proses peradilan terhadap pembuktian ijazah Jokowi asli atau tidak itu tetap berlanjut, dan itu ada di tangan Prabowo dan DPR. Jadi jangan sekedar nanti ini akhirnya teman-teman kita dibebaskan, lalu kasusnya diselesaikan dengan cara apa? Ya ini nanti ada deponering lah, atau nanti seperti yang terjadi misalnya penghentian terhadap Tom Lembong itu kan dengan abolisi, Hasto itu dengan amnesti misalnya. Jadi di sini kan seolah-olah Prabowo itu tampil sebagai pahlawan, katanya untuk rekonsiliasi, untuk persatuan bangsa, maka dua tadi itu tidak dilanjutkan. Nah, yang ini beda. Ini raja pembohong, ini sudah melakukan tindak pidana yang sangat nyata. Jangan sampai nanti kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifanya itu selesai, tidak dilanjutkan, tapi Jokowi kasusnya juga dihentikan. Ini kita tidak akan menerima itu. Maka tuntutan ketiga tadi adalah bahwa jangan sampai Pak Prabowo itu akhirnya menempuh jalan seolah-olah dia akan menghentikan, tapi di situ akhirnya berhasil juga menyelamatkan Jokowi yang mestinya dinastinya itu sejak kapan juga sudah dihentikan. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Om Lim. Ya, saya kira